Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sabtu yang lalu kita berbicara tentang mengoptimalkan dalam rangka untuk mencapai takwa dengan jalan mengikuti rangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadan, kemudian dengan menjalankan ibadah sholat baik wajib maupun sunnah. Kemudian yang nomor berikutnya dengan infak sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Kemudian yang berikutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Target harapan kita menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu harapannya agar diri kita itu bisa mencapai derajat takwa. Takwa di dalam tafsir Sawi, di situ diterangkan bahwa yang pertama ada yang namanya takwal awam. Takwal awam itu at-taqwa syirkul akbar, sirkul aghram, dan sirkus. Jangan sampai takwal awam ini, jangan sampai kita itu mempunyai syirik. Jadi harapan kita nanti itu mana yang kita cita-citakan. Apa takwal awam, apa takwal khawas, atau takwal khawasil khawas. Sehingga apa? Sehingga kalau kita menggapai dari tingkatan-tingkatan takwa ini akan memotivasi diri kita untuk semangat dalam rangka untuk melakukan ibadah. Takwa syirku pertama syirkul akbar. Jangan sampai kita mempunyai syirik akbar. Apa syirik akbar itu? Syirkul akbar. Napa Pak atau syirik akbar itu? Napa syirkul akbar? Syirkul akbar itu mempunyai satu keyakinan selain Allah. Kemudian yang nomor dua yang disebut dengan syirkul asghar. Kenapa syirkul asghar? Remaja masjid. Syirkul asghar itu apa? Masuk lali.
Syirkul asghar, syirik yang kecil. Ya, syirkul asghar beribadah bukan karena Allah. Ada yang namanya syirkul aghrab. Beribadah ada pamrih kepada manusia. Ini yang disebut dengan takwal awam. Tingkatan yang pertama. Sehingga nanti, saya ini termasuk takwa yang nomor berapa? Apa takwal awam? Apa takwal khawas? Atau takwal khawasil khawas? Kemudian yang nomor 2 yang disebut dengan takwal khawas. Apa takwal khawas itu? Intisaluhu awamiri wajtinabun nawahi secara mudawamah. Menjalankan apa yang diperintah oleh Allah secara mudawamah. Berat apa bukan berat? Secara mudawamah, terus menerus. Menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Intisalu awamiri, menjalankan apa yang diperintah Allah secara mudawamah. Mudawamah itu apa? Terus menerus. Secara terus menerus dalam nilai-nilai kebaikan A sampai Z. Di situ dikatakan i'malu mastata'tu. Beribadalah sesuai dengan kemampuan. Beribadah sesuai dengan kemampuan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya berusaha optimal. Bukan berarti misalnya beribadah sesuai dengan kemampuan itu ikmalu masyitum sakarepe dhewe. Misalnya jenengan 24 jam sebenarnya ada waktu-waktu untuk baca sholawat bisa, mengaji Al-Quran bisa, zikir bisa, sholat sunnah bisa. Tapi kok tidak mau, berarti itu tidak dinamakan mastata'tum tetapi masyitum. Atau 24 jam sampai ngaji mboten? 24 jam jenengan ngaji Quran mboten? Ngaji sedikit, bagus. Sedikit. Diupayakan berusaha optimal. Misalnya jenengan kemampuannya ngangkat beban itu 75 kilo. Aku kuat maksimal mengangkat beban ini 75 kilo. Tapi mboten purun mengangkati 10 kilo, ngangkati 15 kilo, ngangkati 6 kilo, gak sampai 50 kilo. Itu berarti menunjukkan sak geleme dhewe. Artinya apa? Artinya peluang untuk melakukan kebaikan itu banyak. Tetapi kadang-kadang 24 jam gak ngaji. Maksudnya membaca Al-Quran. Ya, 24 jam kadang-kadang gak ngaji sama sekali. 24 jam gak zikir. 24 jam gak membaca sholawat. 24 jam sholat rawatibnya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat. Nah, itu menunjukkan semangat kita itu kurang optimal. Makanya yang dikatakan ittaqullah, yang dikatakan takwa secara mudawamah itu berusaha seoptimal mungkin melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Napa yang diperintah oleh Allah niku? Yang diperintah oleh Allah ada yang sunnah, ada yang wajib.
Yang wajib nopo? Sholat 5 waktu. Nomor 2, puasa, zakat, itu yang wajib. Yang sunnah, sholat rawatib, sholat tarawih, ya toh, memberi takjil dan lain sebagainya dan sebagainya. Dengan menjalankan kewajiban. Sementara kewajiban dulu, sholat dulu, belum berbicara masalah sunnah. Bi'adail wajibat, menjalankan berbagai macam kewajiban dan menghindari sesuatu yang haram. Dan yang nomor 3, menjalankan beberapa kesunatan itu bisa mencapai derajat kewalian di sisi Allah. Hilqatul auliya, bisa mencapai orang itu dekat dengan Allah. Padahal 3 hal: menjalankan kewajiban, menghindari apa yang diharamkan. Nomor 3, menjalankan kesunatan. Itu 3 hal. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah diterangkan seperti itu. Nek kula jenengan, gak usah macam-macam, wajib ae ditemeni. Maksudnya ditemeni dos pundi? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Diupayakan sholat yang terbaik. Napa sholat yang terbaik itu? Atau dilakukan dengan berjamaah. Waktu yang afdol. 20 atau 5 zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya toh? Ada yang mampu 5, ada yang mampu 3, ada yang mampu 2, ada yang mampu 1, ada yang tidak sama sekali. Dilihat dari wajib ini saja, kita kurang optimal. Kadang-kadang maghrib tok, kadang-kadang isya tok, kadang-kadang subuh tok. Nah, itu menunjukkan bahwa semangat kita untuk mendekat kepada Allah lemah. Ya toh? Semangat untuk kepada Allah lemah. Ya toh? Lemah, semangat untuk mendekat kepada Allah lemah. Waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bagus. Ya toh? Remaja masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Enggak. Iya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sip. Dari wajib ini saja, kalau kita optimal, wajib dong, tidak sunat, tidak berbicara tentang sunat rawatib, tidak berbicara tentang sholatul lail, tidak berbicara tentang sunat-sunat yang lain, duha dan sebagainya, enggak, hanya wajib dong. Ya adatil wajibat. Dilakukan waktu yang afdol tadi. Berjamaah di masjid atau di tempat yang lain. Kemudian yang nomor 2, wajibina meninggalkan, menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Menghindari maksiat zahir. Apa maksiat zahir itu? Maksiat zahir itu yang ada kaitannya dengan maksiat mata, maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat pendengaran, maksiat kaki, macam-macam. Yang nomor 2 ini menghindari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mulai dari maksiat zahir itu banyak. Lisan, jangan sampai melakukan maksiat lisan. Banyak kan maksiat lisan. Maksiat mata banyak, maksiat pendengaran banyak. Maksiat tangan banyak, kaki, perut, pintu depan, pintu belakang. Kemudian maksiat hati. Apa maksiat hati? Kenapa maksiat hati ini? Ujub, takabur, dengki, iri hati, riya. Yang pertama tadi kewajiban milih yang terbaik. Kemudian yang nomor 2 menghindari apa yang dilarang oleh Allah, zahir, batin. Kemudian yang nomor 3, melakukan kesunatan. Baca sholawat, sunnah.
Sunat-sunat yang lain, sholatul lail, sholat tahajud, sunnah. Sholat duha, sunnah. Nah, 3 hal ini, sholat wajib optimal, dilakukan dengan cara yang terbaik. Nomor 2, meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nomor 3, melakukan kesunatan-kesunatan. 3 ini saja mampu menghantarkan seseorang tidak menjadi kekasih Allah. Menjadi kekasih Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi 3 hal ini di dalam kitab tadi Risalatul Mu'awanah diterangkan seperti itu. Nek panjenengan kepingin jadi hamba yang dekat dengan Allah, 3 hal ini harus dioptimalkan. Oke. Tadi kita berbicara tentang takwal khawas. Takwal khawas menjalankan apa yang diperintah Allah secara mudah wama. Angel mboten wangel menjalankan apa yang diperintah oleh Allah itu terus menerus. Kemudian berikutnya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah juga terus menerus. Mulai dari A sampai Z. Semuanya. Tadi kan sudah saya katakan ada maksiat dohir dan ada maksiat batin. Itu ditinggalkan. Itu namanya takwal khawas. Puasa bulan suci Ramadan menghasilkan yang pertama takwal awam, yang nomor 2 takwal khawas, menjadi orang yang selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nomor berikutnya adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang terakhir yang namanya takwal khawasil khawas. Nopo takwal khawasil khawas? Ma yashghulu anillah. Orang yang sibuk, ya, orang yang sibuk dengan Allah, orang yang zikir dengan Allah, orang yang sibuk ibadah dengan Allah setiap detik, setiap saat, kapanpun dan dimanapun berada. Itu angel pisan. Ya, jenengan latihan zikir di masjid la ilaha illallah, la ilaha illallah, pulang ke rumah lali. Jenengan eling terus zikire. Kadang-kadang lali, nggih. Iya. Kadang-kadang lali nggih. Gitu. Kadang-kadang lali. Misalnya di masjid dilatih zikir pakai 125. Nah, la ilaha illallah. Mulai dari masjid ke rumah. Lali. Makanya harus dilatih terus menerus. Makanya ada yang namanya tingkatan yakdho, ada yang namanya tingkatan hudur, ada yang namanya tingkatan hofla, ada yang tingkatan ghaibah. Makanya kita ini harus berlatih terus menerus supaya menjadi orang yang dekat kepada Allah. Demikianlah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidana fi thariqatihim wa mu'afatir minal fitani. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatir minal fitani. Rabbi bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatir minal fitani.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا رحمة للعالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة النار الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma